apa saja nih prestasi-prestasi dari Eli yang membawa Eli akhirnya menjadi mapres utama? Oke, mungkin sebenarnya aku disclaimer dulu ya, di capaian unggulan itu kan ada beberapa jenis prestasi. Nah, pertama dari kompetisi. Nah, kalau dari kompetisi itu salah satu yang aku masukin itu ada lomba marketing case competition. Level internasional dari P&G atau Procter and Gamble. Nah, saat itu aku analisis, itu aku mewakili Indonesia dan Southeast Asia ke tingkat internasional setelah menang di Indonesia. Nah, waktu itu di Singapura. Terus aku dan tim dapat juara 2, Kak. Juara 2 untuk level internasional? Iya, betul. Halo Sobat Alsa, senang sekali saya Andra Lesmana bisa kembali menjumpai Anda dalam program Alsa Talk. Nah, di sini saya akan menemui salah satu alumni SMA unggulan CT Arsa Foundation, Sukoharjo, yang memiliki segudang prestasi. Kita akan temui dia sembari kita jogging ya. Halo Eli. Halo, apa kabar? Baik. Baik ya, akhirnya bisa ketemu juga kita ngobrol-ngobrol di situ ya. Ayo. Oke Sobat Arsa, sekarang saya sudah bersama salah seorang alumni dari SMA unggulan CT Arsa di Sukoharjo. Kita langsung kenalan sama Eli Sulistiawati. Assalamualaikum Eli. Waalaikumsalam, Kak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Eli, sekilas ini perkenalan tentang Eli, bahwa Eli ini adalah alumni SMA unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo. Iya, betul. Dan sekarang sedang menempuh pendidikan di ITB, Institut Teknologi Bandung. Fakultas apa tuh? Sekolah Bisnis Manajemen, jurusan manajemen. Sekolah Bisnis Manajemen, padahal udah kuliah loh, udah masih sekolah juga. Nah, kenapa kita wawancara atau interview dengan Eli? Karena Eli ini punya satu yang spesial, selain banyak prestasinya. Salah satu yang menjadi trigger adalah Eli ini terpilih menjadi mahasiswa berprestasi utama di ITB tahun 2024 ya. Iya, betul. Nah, ini yang mau kita tanya-tanya dan menjadi penasaran tidak hanya bagi kita dan juga mungkin bagi sahabat Arsa semua gitu ya. Nah, Eli, ini perjalanan hingga menjadi seorang mahasiswi yang paling berprestasi di ITB ini seperti apa sih ceritanya? Oke, jadi perjalanannya cukup panjang sih, Kak. Dari awal kuliah sampai detik ini 3 tahun gitu. Udah semester berapa? Saya semester terakhir, semester 8. Semester 8, oke. Iya, betul. Nah, perjalanannya itu gabungan lah, nggak cuma kompetisi aja, tapi juga ada organisasi, track record kita dari sisi akademik, terus juga kompetisi, terus bagaimana kita giving back ke masyarakat itu. Oh, ada kebermanfaatan juga bagi masyarakat gitu Iya, ya. betul. Banyak penilaiannya berarti ya? Iya, banyak. Tapi prosesnya persiapan Eli sendiri ketika kan itu kan pasti daftar untuk menjadi untuk ikut kompetisi di mahasiswa berprestasi itu kan harus daftar. Nah, itu gimana persiapannya dan apa yang membuat Eli akhirnya gue mau ikut gitu? Sebenarnya untuk persiapannya awalnya berkas-berkas ya, karena awalnya registrasi, terus juga kita harus membuat semacam tulisan karya gagasan. Nah, terus juga kita harus menyiapkan sejauh ini kita udah ikut lomba apa aja nih, udah ikut organisasi apa aja, bukti-bukti, sertifikat dan lain-lain gitu. Terus apa yang nge-trigger aku buat akhirnya daftar? Padahal sebelumnya aku tuh nggak pernah kepikiran sama sekali sih mau daftar pemilihan mahasiswa berprestasi ini. Tapi karena itu tahun terakhir aku, jadi karena di SBM itu cuma 3 tahun, jadi ini kesempatan terakhir aku buat menantang diri aku sendiri, terus juga ngebuktiin selain ke diri aku sendiri juga ke orang-orang gitu, kalau ya siapapun kamu, ya kamu deserve gitu buat dapetin itu. Ujian terberatnya apa ketika ikut dalam pemilihan ini? Sebenarnya ujian terberatnya itu lebih ke time management, Kak. Karena waktu itu aku waktu daftar itu lagi intern di Jakarta, bolak-balik Bandung, terus lagi ngerjain skripsi, terus juga lagi ngejalanin organisasi aku. Jadi Jadi sibuk banget, tapi
dengan persiapan yang begitu sibuk tapi masih bisa terpilih menang begitu ya. Apa sih yang menjadi penilaian juri sehingga akhirnya Eli bisa menang gitu? Nah, jadi kalau pemilihan mahasiswa berprestasi itu ada 3 poin atau 3 aspek. Yang pertama, bagaimana kita speech. Jadi kita ditantang untuk speech selama kurang lebih 5 menit dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris. Ya, Oke. terus yang masih oke lah, saya juga bisa. terus yang kedua kita membuat gagasan yang sesuai dengan poin-poin SDGs. Oke. Ya, terus itu gagasannya juga ditulis secara ilmiah terus dipresentasikan ke depan juri. Nah, terus yang ketiga adalah capaian unggulan. Nah, ini poin paling tinggi nih, Kak, capaian unggulan. Itu artinya capaian prestasi atau nilai di capaian prestasi. Oh, prestasi. Ya, gabungan prestasi dari tadi. Organisasi, terus bagaimana leadership kita, kompetisi kita apa aja yang diikutin, terus seminar ataupun conference, terus exposure internasional juga salah satu yang dinilai. Oke, waduh. Menyisikan berapa peserta? Waktu itu di ITB sendiri startnya kan dari jurusan ya, dari jurusan aku terus naik ke fakultas. Setelah dari fakultas aku mewakili fakultas SBM atau Sekolah Bisnis Manajemen ke tingkat Univ. Itu ada 12, total 12 fakultas dari ITB. Keren. Wah, ini membanggakan loh, dari SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo, dan nggak nyangka ya bisa meraih prestasi. Ini ibaratnya kalau misalnya di ITB berarti prestasi tertinggi untuk mahasiswa yang berprestasi dong ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Menyisihkan banyak ya. Nah, Eli sendiri kan memilih sekolah bisnis dan manajemen ya, SBM ya. Iya, betul. Nah, kenapa terjun akhirnya ke jurusan tersebut gitu? Kenapa? Kan dari sisi komunikasi udah oke. Kemudian prestasi waktu di SMA juga pasti banyak dong ya. Banyak nggak sih? Sebenarnya nggak terlalu banyak. Tapi justru pas kuliah ya banyak banget prestasinya ya. Nah, kenapa akhirnya memilih jurusan SBM ini? Kayak sebenarnya ini start dari long short story dari waktu aku SMA ya, Kak. Dulu SMA kan SMA CT Arsa Sukoharjo itu IPA ya. Ya, dulu IPA, terus juga waktu itu aku coba-coba daftar, namanya ada kelas olimpiade atau tim olimpiade. Nah, aku daftar di ekonomi. Ya, terus kebetulan aku kepilih jadi yang mewakili SMA CT Arsa ke Olimpiade Ekonomi tingkat kota kabupaten. Nah, saat itu aku menang gitu. Nah, itu tuh muncul ketertarikan aku ke ke dunia ekonomi lah. Nah, tapi waktu itu aku gagal buat lanjut aku menang di tingkat kota tapi gagal lanjut ke provinsi dan juga nasional. Nah, saat itu aku sedih dong. Sempat down gitu ya? Iya, sempat down. Itu tahun terakhir aku di SMA gitu kan. Ini kesempatan terakhir aku, tapi aku gak bisa gitu buat mewakili terus ke tingkat nasional. Nah, saat itu aku iseng-iseng lah coba ada namanya Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia, atau ini lomba semacam OSN tapi untuk teman-teman yang memiliki interest ke bidang kewirausahaan. Levelnya nasional? Levelnya nasional. Nah, saat itu alhamdulillahnya aku terpilih jadi finalis. Nah, setelah jadi finalis ternyata aku dapat medali emas. Wih, keren. Jadi pemicunya ketika gagal di Olimpiade Ekonomi, begitu akhirnya bisa bangkit di kompetisi berikutnya. Iya, betul. Dan itu menjadi inspirasi atau semangat dari Eli untuk bisa memilih juga jurusan SBM di ITB. Karena relate kan ekonomi, terus kewirausahaan, masuk manajemen bisnis. Tapi ngomong-ngomong, aktivitasnya sekarang apa? Kan semester akhir nih. Iya. Apakah sedang skripsi kah atau sedang apa nih? Kalau skripsi sebenarnya sidangnya udah selesai di pertengahan Juli ya. Jadi dari Juli sampai sekarang revisian, terus persiapan yudisium, terus juga aku sedang magang gitu, atau internship di salah satu marketing consulting di Jakarta. Di Jakarta. Iya, jadi walaupun kuliahnya di Bandung, tapi bolak-balik ya ke Jakarta Bandung ya. Wih, keren. Ini masih muda, semangat, dan yang pasti inovatif. Karena tadi menang di kegiatan apa yang inovatif di SMA waktu itu ya? Oh, Fiksi namanya. Fiksi. Nah, sekarang ketika sudah di ITB, kan tadi dibilang kalau misalnya untuk mencapai prestasi sebagai mapres utama itu kan ada runtutannya. Harus banyak prestasi ketika di masa kuliah begitu. Nah, apa saja nih prestasi-prestasi dari Eli yang membawa Eli akhirnya menjadi mapres utama? Oke, mungkin sebenarnya aku disclaimer dulu ya, di capaian unggulan itu kan ada beberapa jenis prestasi. Nah, pertama dari kompetisi. Nah, kalau dari kompetisi itu salah satu yang aku masukin itu ada lomba marketing case competition.
level internasional dari P&G atau Procter and Gamble. Nah, itu aku mewakili Indonesia dan Southeast Asia ke tingkat internasional setelah menang di Indonesia. Nah, waktu itu di Singapura. Terus aku dan tim dapat juara 2, Kak. Juara 2 untuk level internasional? Iya, betul. Dari ITB semua atau gabungan? Kalau tim aku dari ITB semua, tapi beda jurusan. Beda jurusan. Wow. Apa yang membuat akhirnya terpilih menjadi juara 2? Inovasi apa yang disampaikan? Nah, saat itu aku menggabungkan marketing dengan neuroscience. Nah, itu salah satu ilmu. Iya, bagaimana orang tuh ya, susah. bagaimana orang tuh tergerak secara nggak langsung untuk membeli ataupun untuk memakai gitu. Ya, itulah singkatnya seperti itu. Ini calon marketing handal ini ya. Marketing. Terus apa lagi? Nah, selain itu ada juga prestasi di bidang business case competition. Itu jadi kalau tadi kan di Singapura ya, lombanya dan menjadi juara 2 di level internasional. Berikutnya ada business case competition dari universitas, salah satunya ada dari Universitas Indonesia juga. Jadi kita ya solving case. Terus selain itu juga ada namanya Global Project Based Learning, itu di Jepang. Di Jepang? Ya. Internasional juga ya? Iya. Terus? Ya, itu kalau di Global Project Based Learning ini singkatnya adalah kita akan menjadi satu tim dengan teman-teman dari Jepang. Nah, satu tim itu kita mendapatkan klien UMKM. Nah, klien UMKM ini dia kayak memaparkan masalahnya, terus kita satu tim berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu, Kak. Terus presentasi ke juri. Terus akhirnya hasilnya seperti apa? Waktu itu aku dan tim dapat grup terbaik sih di program Global Project Based Learning ini. Tapi sudah nyampe ke Jepang itu udah luar biasa banget ya, ikut berkompetisi dari berbagai negara ya? Kalau itu dari ada SBM ITB dengan SIT, Shibaura Institute Teknologi dari Jepang. Nah ketika menjadi mahasiswa paling berprestasi utama ya istilahnya ya di ITB itu, apakah itu memang sudah menjadi target atau memang sudah menjadi gue bakal bisa nih mendapatkan prestasi ini, atau gimana menurut Eli waktu itu? Kalau saat itu sebenarnya mahasiswa berprestasi itu nggak masuk salah satu list aku ya, maksudnya goals aku saat itu, karena daftarnya juga cukup mepet, terus juga itu karena ya aku nggak pengen menyanyiakan waktu lah gitu. Jadi nggak expect kalau dapat diperkirakan bahwa kalau ikut Mapres itu menyanyiakan waktu begitu ya? Enggak, maksudnya kalau aku nggak ikut Mapres, aku nyanyain waktu gitu, karena itu kesempatan kan. Karena aku juga tahun terakhir kuliah saat itu. Nah, ya udah, karena awalnya nggak nge-planning sama sekali buat daftar Mapres, terus akhirnya daftar lanjut dari jurusan ke fakultas, dari fakultas ke univ, terus dari univ terpilih juga. Itu sama sekali nggak expect sih, Kak, karena aku yakin dari 12 teman aku yang lainnya juga mereka berprestasi juga di bidangnya masing-masing. Nah, tapi ketika menjadi yang paling berprestasi kan otomatis ada rasa bangga gitu ya. Mulai dikenal oleh teman-teman di ITB. Perasaan kamu gimana sih? Ya, tentu aku yang pertama bersyukur dan ya bangga sih, Kak, karena dari panjangnya perjalanan aku untuk ikut ya kompetisi, terus juga berusaha menyeimbangkan kuliah dan luar kuliah, dan ya akhirnya mendapatkan penghargaan itu. Tapi penghargaan itu menurut aku bukan puncak ya, tapi itu kayak starting point aku. Gitu sih. Wah, luar biasa nih. Tapi makin famous dong ya, makin dikenal di ITB nggak? Iya sih. Dari yang awalnya biasa aja, nggak dikenal gitu sama teman-teman dekat doang palingnya, tapi tiba-tiba kalau kemana-mana, masih berprestasi gitu ya, Mapres gitu. Ya sih, jadi beberapa kali di invite speaker juga untuk kayak sharing lah selama kehidupan kuliah tuh, tips, trik, terus apa aja yang worth it untuk diikutin dan lain-lain. Saya juga mau nanya nih, tips and triknya gimana sih, proses belajarnya gimana sehingga misalnya mendapatkan banyak prestasi itu? Apakah memang tiap malam baca buku kah, atau justru santai main game doang di kos-kosan atau di mana gitu kan? Gimana tuh pola belajarnya? Ya kalau tips trik itu lebih ke kita tuh harus bisa define ya, kita di kuliah tuh mau ngapain dan mau aktif di bidang apa, tujuannya mau ngapain. Nah, terus kan di kuliah itu kan ada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga ya. Nah, tahun keempat. Nah, kalau aku 3 tahun pertama, kedua, ketiga, aku nge-planning. Tahun pertama aku nyoba
kepanitiaan, organisasi, dan juga nyoba sedikit kompetisi. Oke. Setelah itu kan kita tahu ya, oh ternyata aku enjoy di A gitu misal, aku enjoy untuk di bisnis. Nah tahun kedua aku seriusin untuk kompetisi, terus juga organisasinya aku lebih kerucutin. Biasa jadi staff, naik jadi misal jadi manajer atau director di organisasi tersebut. Jadi gitu. peran untuk terlibat dalam organisasi itu benar-benar berpengaruh ya Iya. untuk di dunia kerja juga nantinya. Iya, begitu ya. betul. Jadi di tahun pertama itu dicoba semua nih ya. Betul Kak, dicoba semua. Kemudian tahun kedua baru wah bisa nih, ternyata gue lebih cocok di sini nih kayak gitu. Iya, karena ini juga sih Kak, karena kan dulu di Sukoharjo termasuknya belum yang terlalu kota ya Kak. Terus aku adaptasi ke Bandung yang notabene kota, terus banyak teman-teman dari Jakarta juga. Sebenarnya part dari nyoba-nyoba itu salah satu bentuk aku adaptasi. Ya. Sekaligus mencari pergaulan ya. Iya. Pergaulan. Aku punya prinsip coba aja dulu sih. Coba aja dulu. Iya, karena setelah aku amatin kayak kadang hal-hal yang gak kita ekspektasikan atau kadang itu gak masuk list goals kita itu malah jadi sesuatu yang kita dapat gitu. Itu makanya kuncinya adalah coba. Lebih baik nyesel nyoba daripada nyesel gak nyoba sama sekali.